Alhamdulillah, ulun tuan anu Aceh. Suara di Aceh ini begitu drastis turun. Itu adalah sebuah situasi ya yang mungkin ada dirancang ya, dari sejumlah pihak untuk menjatuhkan partai ini di Aceh. Kalau tidak mungkin kemudian ada sebuah gerakan yang sistematik melakukan demonstrasi di depan kantor gubernur untuk menyerang sesuatu yang tidak benar, IMM. Dari situ kita ketahui ada yang memobilisasikan. Saya juga yakin bahwa memframing partai ini adalah partai yang tidak baik, seperti misalnya penista agama, itu juga menurut saya itu adalah sebuah laku yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Partai Nasdem. Yang akan datang, menurut saya, sejumlah hal tersebut yang dilakukan pihak lain untuk menyerang partai, kita akan merespon segera dan kemudian kita dudukkan partai ini pada tempatnya. Artinya selama ini kita hanya mendiamkan ketika ada itu semua. Seperti yang lalu, karena kita mendiam karena khawatir nanti partai ini merosot. Padahal itu adalah dengan mendiamkan itu akan terus merosot. Kader-kader Partai Nasdem itu adalah menjadi demoralisasi. Dianggap bahwa apa yang diserang oleh orang benar adanya. Padahal itu semuanya framing. Ya. Mungkin kalau mencapai target-target bagaimana pula ini? Setelah kita berbicara strategi tadi, tentu ada target. Targetnya adalah yang kami ingin mengembalikan, mengembalikan bahkan ingin lebih baik daripada pemilu 2014. Jadi ingin menempatkan Partai Nasdem dalam posisi lebih baik dibandingkan dengan 2014. Resourcesnya Partai Nasdem sekarang adalah sangat baik. Secara nasional sangat baik. Partai Nasdem sekarang sebagai partai keempat terbesar dan pendukung pemerintah utama dan tidak pernah ragu-ragu. Berkomunikasi dengan pusat itulah mudah, karena itu adalah komunikasi untuk kepentingan Aceh di pusat juga kami mudah melakukannya. Tidak ada partai yang di Aceh yang lebih mudah berkomunikasi dengan pusat untuk kepentingan daerahnya dibandingkan dengan Partai Nasdem. Ketika kenduri nasional kemarin yang dilaksanakan di sekolah Sukma di Birgit, Pak Surya mengajak ke kampungnya, itulah Presiden. Bersama dengan Presiden mengajak serta 11 menteri lain. Ya kan? Itu artinya apa? Pak Surya itu telah melakukan komunikasi politik yang baik. Dan itu adalah bisa diarahkan untuk kepentingan Aceh. Kepentingan Aceh ke depan banyak. Maka saya berharap apabila masyarakat Aceh menganggap partainya ini adalah partai dirinya sendiri sebagai partai orang Aceh, mendukungnya, Partai Nasdem lah yang partai yang mampu berbuat maksimal untuk Aceh, bukan partai lain. Baik Pak, kita kembali kepada masalah internal Partai Nasdem tadi. Ini sebelum Bapak diangkat menjadi ketum, ada isu
yang kita terima terkait masalah posisi Pak Nahrawi Nurdin, di mana Pak Nahrawi Nurdin yang akrab disapa Toki Awi akan digaung-gaung menjadi ketua, tapi pada akhirnya posisi ini kan kita ketahui bersama beliau di posisi sekretaris. Apakah komposisi ini akan menjadi komposisi permanen atau bagaimana? Di dalam politik itu tidak ada yang permanen. Itu adalah sifat dari politik. Sifat dari politik itu adalah akan berubah. Dinamis. Sangat dinamis. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan permanen. Kata-kata permanen di dalam politik itu tidak tepat sama sekali. Baik. Ya. Nah, karena itu di dalam konteks ini juga tidak tepat kalau dikatakan permanen. Bisa saya besok diganti, bukan hanya sebulan, barangkali 10 hari saya bisa diganti. Bisa saja diganti dalam waktu 3 bulan, ya kan? Bisa saja diganti setahun. Tetapi menurut saya, karena tidak ada kata-kata permanen di dalam politik, itu bisa terjadi setiap saat. Pada saat yang bersamaan, kami tidak mengenal misalnya adalah pengurus transisi. Tidak ada PLT dan sebagainya. Karena itu di dalam SK itu adalah SK yang diterbitkan untuk DPW lain, itulah diterbitkan untuk DPW Aceh. Definitif gitu ya, dalam satu periode. Itu adalah sebagai sebuah SK definitif. Legalitas itu. Seperti itu. Jadi adalah formalnya sudah kita lihat. Itu adalah sebagai SK yang definitif. Baik Pak. Tetapi definitif di dalam politik, ya dalam SK itu bukan berarti permanen. Itu harus ingat ya. Oke. Baik Pak, terima kasih mungkin atas waktunya. Mungkin sebelum kita akhiri nih Pak, karena kita sama-sama orang Aceh, kemudian Bapak selama ini kiprahnya di pusat terus gitu. Bolehlah kita bersapa dengan mungkin kader ataupun masyarakat Aceh secara luas yang nanti akan disiarkan melalui Serambi Yon TV dalam bahasa Aceh. Ya. Mungkin Bapak menyampaikan sepatah dua kata kepada masyarakat, harapan dalam bahasa Aceh. Alhamdulillah, ulun tuan anak Aceh, lahir Sigli. Tapi tahun 80 sa, lun kebir ulua dan lun jak tikulai deh. Tiap tahun lun balik Aceh, karena urung si antilinyan ka adik Mamadumna di Aceh. Jadi lun ur Aceh. Uronyo DPP geberi tugas Pak ulun tuan untuk memimpin DPW Partai Nasdem di Aceh. Karena lun ur Aceh dengan senang hati. Lun terima tugasnya. Lun harap syara-syara lun ngen lun Mamadung urang Aceh memberi dukungan dengan tugasnya. Mangat tugas lun tuannya berhasil. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, inilah proses wawancara khusus kita dengan Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Bapak Teuku Fakhrul Hadi. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau targetkan bisa tercapai di kemudian hari. Saya Mas Rizal dari Serambi Indonesia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.